memang target kita itu Indonesia terkonektif, Indonesia terhubung, kemudian semakin digital, semakin kita gampang berinteraksi, semakin maju. Tetapi untuk yang positif. Nah, lanjut, kemudian saya ingin sampaikan, ini peta yang sebetulnya berkah buat Indonesia, bahwa Indonesia sekarang ini masyarakatnya angkatan muda yang banyak. Kalau dilihat generasi milenial sama zilenial, itu sudah sekitar 61%. Generasi baby boomers di atas 55%, di atas 50 tahun, 55 tahun, itu tinggal 14%. Sedikit sekali. Kami ini sedikit sekali. Yang banyak adalah Anda semua yang termasuk golongan yang produktif. Mari kita bertanya apakah saya sudah produktif? Baik dalam belajar, baik dalam bekerja, baik dalam beribadah. Sudahkah kita produktif? Kalau belum, ayo kita tumbuhkan. Karena memang sekarang ini Allah memberikan Indonesia ini masyarakat produktif. Ini seperti perkembangan di Jepang sama di Korea. Kenapa Korea sekarang ini meninggalkan Jepang? Karena di Jepang ini kebanyakan masyarakatnya sudah masyarakat baby boomers, masyarakat yang tua, yang banyak, yang mudanya lebih sedikit. Korea yang mudanya banyak, sehingga bisa menyalip Jepang. Nah kita yang mudanya banyak sekali, jumlah penduduknya banyak dan kita dominasinya adalah milenial dan zilenial. Kita tunggu peran teman-teman semuanya. Kita sudah menginspirasi, memotivasi, tetapi semua tergantung adalah saudara-saudara semua. Memang, lanjut, di dalam generasi itu, setiap generasi punya karakter. Ya, punya karakter. Karakternya misalkan saya ambil contoh, ini karakter generasi Z ya, yang sekarang ini sedang in ya, antara usia ya berapa 19-an, 20 tahun gitu ya. Lanjut, itu memang ambisinya besar untuk sukses. Ini salah satu. Jadi kalau Anda tidak punya ambisi yang besar untuk sukses, mari kita tanya. Jangan-jangan saya ini usianya generasi Z ya, tetapi mungkin semangatnya belum generasi Z. Lanjut, Mas. Ini satu contoh. Kenapa? Karena itu memang perilaku yang hasil penelitian yang menyebutkan ambisinya besar. Tapi perilakunya kadang-kadang instan ya. Inginnya cepat gitu ya. Mau belajar cepat. Ini kalau saya sering temukan, dulu saya pernah belajar ngaji itu lama sekali. Sekarang ini katanya bisa sekian bulan, bahkan sekian hari bisa ngaji. Kemudian cinta kebebasan. Bisa dilanjut ya. Cinta kebebasan. Jadi bagaimana? Ya itu 15, betul. Nah, kita ini sering inginnya free gitu ya, bebas, tetapi dalam konteks mari kita ambil yang positif. Dan percaya dirinya tinggi. Jadi memang kalau orang tua itu dengan putra-putrinya seringkali kaget, kok anak-anakku kok pede sekali gitu ya. Termasuk menyukai yang detail. Jadi ingin hal-hal yang sangat rinci. Menggunakan handphone kalau yang generasi baby boomer mungkin hanya 3-4 fungsi. Kalau anak-anak muda bisa banyak sekali. Dan ingin mendapatkan pengakuan. Termasuk juga terkait dengan digital ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebetulnya gambarannya. Bagaimana kita hidup di dalam digital life, kehidupan digital. Supaya kita nanti bisa mendapatkan benefitnya. Kita harus, mari, saya juga berharap kita semuanya, yuk kita mulai ngecek informasi yang nuansanya adalah digital. Nuansanya adalah berbau-bau digital. Sebelumnya dulu, Mas. Supaya kita nanti bisa mendapatkan nilai tambah di dalam itu dan kita tidak menjadikan digital itu justru kita ketagihan tetapi tidak produktif. Nah, ini masuk kepada berikutnya Indonesia Maju. Ini kita punya dua hal penting secara makro ya, Ada namanya demografik digital. Nah, ini sudah ya tadi ya. Jadi yang ke kanan itu saya ingin sampaikan, jangan kita ini hanya menggunakan digital itu untuk hal-hal yang konsumtif. Kita akan terjajah secara digital. Mari kita menggunakan digital life ini secara produktif. Terus, nah sehingga kita betul-betul menggunakan digital itu untuk hal-hal yang sifatnya baik. Lanjut, Mas. Saudara-saudara yang saya hormati, teman-teman, adik-adik yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jangan dianggap ini tanggung jawabnya pemerintah, bukan. Ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama yang sekarang ini akan melaksanakan, yaitu adik-adik generasi muda.
ada demographic dividend, ada bonus demografi, ada bonus demografi. Ada juga digital dividend. Mungkin di TV kalau teman-teman sering lihat TV itu kenapa kok ada ASO ya, analog switch off gitu ya. Itu sebetulnya manifestasinya adalah digital dividend. Karena kalau dulu satu siaran TV itu digunakan oleh karena satu frekuensi. Nah, dengan adanya digital, maka satu frekuensi itu bisa dipakai 12 TV. Artinya bisa dipecah-pecah. Ini kan efisien sekali. Ini kan memungkinkan teknologinya lebih maju, suaranya lebih bagus, tetapi juga pendapatan negara lebih banyak lagi, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi sekarang ini kalau tadi ditanyakan lapangan pekerjaan, ini salah satunya. Ya. Salah satunya lapangan pekerjaan. Karena memang McKinsey sudah menyebutkan ada lapangan pekerjaan. Ini tolong dinaikkan yang 17 dulu Mas, ini 19, ambil yang 17, tadi kelewatan. Yang 17 ya, yang McKinsey menyebut bahwa kita akan kekurangan tenaga kerja karena memang dengan adanya teknologi itu ada 23 juta pekerjaan yang hilang. Yang 17 tuh Mas, yang PPT nomor 17. Nah, itu 17. Tetapi juga ada pekerjaan baru yang lahir. Ini hasil penelitian ya. Yang jumlahnya jauh lebih banyak, 27 juta sampai 46 juta. Jadi jangan kita pesimis, wah sekarang ini saya besok nganggur. Ya tidak. Kita memang sekarang ini harus adaptasi tadi. Kita harus adaptasi supaya nggak punah. Gitu ya. Dan bahkan ada 10 juta yang itu betul-betul lapangan kerja yang murni baru. Misalkan konten kreator. Sekarang ini membuat konten kreator menjadi pekerjaan yang prestisius. Ngisi itu bahkan akhirnya melahirkan kita jadi punya banyak follower, ya, jadi influencer dan seterusnya. Hanya karena kemampuan kita mencipta sesuatu yang akhirnya disukai oleh publik. Tapi pendek kata bahwa Anda secara kajian ilmiah punya kemampuan untuk menyesuaikan lapangan pekerjaan yang terbuka lebih banyak lagi. Kalau di dunia broadcasting yang tadi saya sampaikan, karena banyaknya besok TV-TV di daerah, di berbagai pelosok daerah, ini profesi baru. Atau Anda mencipta TV sendiri ya, dalam konteks streaming dan seterusnya, ini pekerjaan baru. Jadi sekarang ini perubahan mindset tadi menjadi perubahan besar itu penting. Nah lanjut, ini yang lanjut ke 20 ya. Nah kenapa ini membangun optimisme. Jadi jangan sampai kita nanti, aduh, glogro gitu ya. Sudah pandemi, nggak punya pekerjaan, besok kalau sudah selesai mau jadi apa, buang jauh sikap-sikap seperti itu, karena itu jauh dari sikap Islami. Ya. Nah, sehingga program talenta digital ini saya contohkan, misalkan ini dibuka pemerintah, silakan Anda melihat di Kominfo ya, di websitenya Kominfo, Anda boleh mendaftar free, ya, dan bahkan dilatih berstandar perusahaan internasional seperti Google, Cisco, Microsoft, dan seterusnya. Secara virtual. Jadi di kamar pun kita bisa ikut meningkatkan soft skill kita. Dan memang dari berbagai dunia kampus menyebutkan secara ini kita harus melatih critical thinking, cara berpikir yang kritis. Kita tidak pernah dicekoi. Kita harus mau berpikir kritis tetapi juga kreativitas. Kreativitas harus kita tumbuhkan. Bagaimana kita meningkatkan kreativitas itu sering saya contohkan. Cobalah Anda lihat tangan Anda, kemudian sebutkan tangan Anda berfungsi apa. 20 fungsi, tapi beda-beda misalkan. Akan macam-macam ya. Dan juga kolaborasi dan komunikasi. Jadi kita ini nggak bisa sukses sendiri, kita mesti sukses dengan pihak lain. Jadi kita ini introvert sudah nggak zamannya lagi ya. Kita harus betul-betul membuka diri, untuk bisa berinteraksi, untuk bisa sharing, tetapi dengan kehati-hatian, critical thinking tadi, dengan jangan sampai kita nanti akhirnya suka membuka-buka, tetapi itu padahal berita bohong, itu berita yang belum diuji akuratnya. Ya kalau mau diuji, ya cek fakta, bisa saja kan, ada aplikasinya. Jadi generasi milenial, zilenial ini sebetulnya akalnya banyak, tinggal mari kita konstruksi supaya kita semua bisa mendapatkan benefit itu sambil program pemerintah, program
CSR dari berbagai perusahaan yang lain yang kita bisa tangkap bersama-sama. Termasuk juga sekarang ini kemarin kita barusan Idul Kurban, ternyata dengan virtual ini apakah hasilnya lebih sedikit, lebih banyak. Dari satu kampung yang dulunya 10 ini malah jadi 15 karena uangnya tidak dipakai kemana-mana, dipakai untuk korban. Cara pembagiannya lebih efisien, tidak kerumunan lagi, tidak kemudian macam-macam. Jadi mari kita ambil positifnya di dalam setiap ujian ini. Lanjut. Nah, mari kita dengan talenta digital tadi ya. Nah, oleh sebab itulah maka ini hasil penelitian yang juga supaya kita optimis lah ya bahwa potensi bisnis online di Indonesia ini tumbuhnya cepat sekali sejak 2018 sampai 2020, kemudian 2020-2021 itu lebih cepat ya. Termasuk juga kita ini punya kemampuan talenta digital. Kita juga punya gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa mari kita berkolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat, komunitas, media, juga kampus atau sering disebut dengan pentahelik ini untuk membangun peradaban bangsa kita. Karena apa? Ini supaya kita bangga. Lanjut, Indonesia sebetulnya ini akan menjadi negara yang besar di masa yang akan datang. Greater Indonesia. Dan ini diramalkan akan terbukti, di samping tadi kita punya bonus demografi, itu adalah Anda semuanya. Kita juga punya kemampuan digital, ya, dividen, ya. Itu juga sudah ada di Indonesia. Dan pertumbuhannya kita juga relatif baik, ya. Mari kita berpikir positif bahwa kita akan menjadi negara besar. Dan itu diwujudkan lagi lanjut di dalam peramalan PricewaterhouseCoopers. Ini international consultant, ya. Tidak jauh berbeda. Ya, jadi kalau di situ tadi ada China, ini juga ada China, ada India, ini juga ada India. Jadi kita betul-betul akan menjadi sesuatu yang nyata. Dan besok 2045 atau 1 abad Indonesia Merdeka, yang memimpin siapa? Saudara-saudara. Saya pasti sudah akan pensiun. Saya nggak tahu Pak Taufik juga mungkin sudah pensiun atau paling nggak sudah senior sekali. Nah siapa? Ya Anda-Anda yang masih muda. Jadi mari tatap masa depan dengan berbagai kreativitas tadi dan dengan nanti tetap berkomunikasi. Jangan abaikan yang tua-tua lah ya. Nanti dikiranya wah Pak Widodo ini paling ya ilmunya hanya gitu-gitu. Tidak. Wisdomnya, kearifannya masih ada. Nah inilah yang saya kira menjadi bagian kolaborasi untuk kita menatap pekerjaan masa depan. Saya setuju sekali. Terima kasih Pak Taufik. Nanti setelah ini silakan. Ayo, saya akan tunggu di berbagai medsos, di berbagai WA, ya, di berbagai website. Silakan. Semua namanya Widodo Muktio. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio atas pemaparan materi yang luar biasa ya. Pasti peserta seminar pada hari ini banyak sekali mendapatkan insight dari materi narasumber pertama maupun yang kedua. Nah, langsung saja kita ke narasumber ketiga, yaitu co-founder Nusantara Digital, Mas Ahmad Lutfi. Silahkan Mas. Ya, terima kasih moderator. Yang saya hormati mentor sekaligus senior kami Bapak Pak Taufik R. Abdullah. Yang saya hormati Profesor Widodo Muktio. Mohon izin Prof. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi. Saya membuat sebuah komunitas digital bernama Nusantara Digital yang disingkat menjadi NUGI, begitu Prof. Nusantara Digital ini kami bentuk pada tahun 2019, masih baru. Ini awalnya adalah karena kami merasa bahwa teman-teman digital ini mungkin
ke depan akan semakin terus berkembang. Akhirnya kita membuat sebuah komunitas supaya bisa saling sharing masalah ya, terutama yang dihadapi. Karena kan kalau misalnya teman-teman digital, teman-teman kreatif begitu, itu pasti dalam setiap kali menjalankan pekerjaannya pasti akan menemukan masalah-masalah baru. Nah, karena dunianya semakin update, masalah-masalah yang dihadapi di dunia digital maupun kreatif update juga. Jadi artinya semakin kita berjejaring, semakin kita terjadi komunikasi antara satu dengan yang lainnya, semakin itu pula akan berkembang satu sama lain. Jadi tujuan kami berkomunitas itu kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang hadir melalui Zoom, terima kasih. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi manfaat gitu ya, barokah buat teman-teman, khususnya yang tadi disebutkan oleh Prof. Widodo, generasi ke depan ya. Saya kira cukup sangat penting generasi kami ini kaitannya bonus demografi. Yang ini mungkin akan sebentar lagi ya kalau diprediksikan di 2030 gitu. Lalu kemudian ada visi Indonesia di 1 abad tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Widodo gitu. Di sini saya berangkat dulu dari kondisi existing yaitu pandemi. Nah, strategi pasca pandemi ini yang banyak kita obrolkan ya. Seperti apa sih nanti kira-kira pasca pandemi ini? Teknologi informasi menuju pekerjaan masa depan. Tadi sudah beberapa disinggung oleh Prof. Widodo, reference dari McKinsey gitu ya Prof ya. Itu akan banyak pekerjaan yang akan hilang, 23 juta. Munculnya 27 sampai 46 juta begitu ya. Nah sebelumnya kita berangkat dulu dampak pandemi, kondisi saat ini. Pertama, remote working dan virtual meeting akan terus berlanjut. Nah, seperti kita kan tadinya bertemu gitu ya, meeting dalam satu ruang tertentu secara offline. Seperti saat ini kita meetingnya online, seperti itu ya. Dan itu terjadi juga ketika kita bekerja ya, dalam arti pekerjaan-pekerjaan hari ini meeting, bertemu, terus kemudian kalau misalnya sedang kerjasama itu banyak yang online juga gitu ya. Remote working, nah sekarang mungkin teman-teman muda akan sangat terbantu nanti mungkin akan lebih sering pakai tools ya teman-teman muda ya. Jadi alat-alat yang bisa membantu untuk mengupdate pekerjaan secara online. Nah itu, misalnya kalau ada teman-teman tahu ada Trello, ada Notion, nah itu aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman bekerja secara online gitu. Nah ini lalu kemudian misalnya rapatnya via Discord gitu ya. Jadi itu sudah menjadi tren hari ini. Karena apa? Yang dituntut hari ini adalah kecepatan. Jadi trennya ini Prof, anak muda ini biasanya mengerjakan 1-2 hal nggak cukup Prof, bisa 3. Ya itu karena tapi atas tuntutan itu jadinya harus cepat tadi itu mengupdate Trello-nya atau Notion-nya gitu ya sebagai update teamwork itu, kerja kelompok. Dan juga rapatnya via Discord misalnya supaya bisa terhubung terus. Jadi dalam keadaan sembari ngobrol dengan yang lain kita masih bisa terhubung dengan teman yang ada di luar sana gitu ya. Covid dapat mendorong adopsi otomasi dan AI lebih cepat. Misalnya saya kira Prof hari ini banyak yang sudah dipraktekkan dengan kementerian ya. Contohnya misalnya Kementerian Ketenagakerjaan dengan mempraktekkan satu data ketenagakerjaan itu saya kira sebuah inovasi yang bagus. Terus kemudian ada juga Kemenparekraf, ada juga Kominfo dengan program yang sangat keren sekali Prof. Digitalan itu di mana-mana, cyber kreasi ya. Saya kira ini luar biasa ikhtiar kita bersama-sama mendorong tercapainya 2045 menjadi the digital leader gitu ya kalau kata Pak Presiden Prof ya kira-kira. The digital leader of Southeast Asia di 2024 Indonesia gitu. Bismillah semoga tercapai ya teman-teman sekalian karena
apa yang kita bahas hari ini itu artinya menjadi PR generasi milenial dan Gen Z. Nah, ini itu akan dibuktikan di 2030 sampai 2045 nanti PR-nya ini kan kira-kira begitu. Bisnis harus mulai melakukan analisa secara terperinci tentang pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh. Nah, talenta muda digital, talenta muda kreatif. Nah, ini memang harus dipersiapkan. Seperti tadi yang disinggung oleh Prof. Widodo ya. Banyak hal yang bisa dikembangkan di dunia kreatif misalnya, content making dan lain sebagainya. Lalu kemudian di digital, hari ini perkembangan dunia digital cukup sangat disruptif gitu ya. Artinya kita benar-benar harus prepare gitu ya. Untuk menuju ke arah sana, memfasilitasi pergeseran pekerjaan dengan berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan, bukan pada gelar akademisnya. Saya kira ini Kemendikbud sudah mulai ke arah itu dengan kampus merdekanya itu kan. Saya kira arahnya semua sudah berbondong-bondong ke sana, kira-kira begitu. Tinggal bagaimana kita ini menyelaraskan gerakan-gerakan ke arah sana, dan juga talenta-talenta mudanya memang harus bersiap ini di sini. Bersiap sebagai talenta-talenta yang nanti akan menjadi cyber army di mewakili Indonesia gitu ya. Nanti kalau misalnya kita lihat adanya unicorn dan lain sebagainya, tentunya kebutuhan akan digital talent itu akan semakin meningkat. Pembuatan kebijakan dapat mendukung bisnis dengan perluas dan meningkatkan infrastruktur digital. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah sudah sangat mengarah ke sana, tinggal kita bagaimana mendorong dan kita lebih produktif lagi, karena ada yang disangsikan Prof dari McKinsey Prof di penelitian terbarunya bahwasanya misi digital leader di 2045 itu atau menghadapi bonus demografi di 2030, ketika McKinsey mengeluarkan statement bahwasanya Indonesia akan menjadi the fourth economic yang nomor 4 itu tadi Prof. Itu sanksinya di 2019 McKinsey memberi syarat Prof. Syaratnya anak-anak muda Indonesia harus produktif. Nah di situ Prof. Nah ini artinya catatan di 2019 atas 2016 rilisnya McKinsey juga ini kemudian memang harus disampaikan kepada talenta-talenta muda. Saya kira di sini teman-teman Fatayat, Ansor, nah ini sebagai generasi muda NU, kami semua PMII dan lain sebagainya, saya kira harus paham tentang ini dan harus aware bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah ini tujuannya, arahnya sangat jelas apa yang dikasih oleh McKinsey ini, kritiknya sangat jelas itu terhadap milenial dan Gen Z. Itu tidak lain tidak bukan terhadap milenial dan Gen Z. Artinya apa? Nah artinya harus mungkin mengubah cara hidup, misalnya ya yang realistis dan paling sering itu ya jam bangun itu itu mungkin harus perbaiki teman-teman. Terus kemudian produktivitas dalam satu hari. Nah gitu. Jadi misalnya satu hari saya bertemu atau melakukan rapat secara online 3 kali, terus kemudian outputnya apa yang besok pagi saya harus tindak lanjuti, harus telepon siapa dan seterusnya, lalu kemudian apa yang harus dikerjakan kaitannya dengan konten, apa yang harus dikerjakan kaitannya dengan development dan seterusnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti, karena dunia ini semakin cepat, teknologinya bergerak semakin cepat. Kalau misalnya kita berhenti sedikit saja melakukan hal-hal tidak produktif, nah itu ada potensi kita tertinggal. Itu artinya ini sangat penting ya teman-teman. Lanjut, e-commerce menjadi hal yang menarik saya kira untuk di highlight. Di seluruh negara tren kenaikannya sangat signifikan, terutama kita lihat UK ya, UK dan juga China, US juga. UK hampir 4,5 kalinya gitu ya, US hampir 3,3 kalinya. Bisnis di masa depan e-commerce, saya kira semuanya akan mengarah ke sana. Sekarang misalnya kita bahas coba ya, untuk di e-commerce umum itu ada Tokopedia begitu ya, ada yang lain-lain, Shopee dan lain sebagainya. Lalu kemudian misalnya untuk yang di khusus agriculture, untuk B2B-nya sudah ada Tanihub, untuk B2C-nya ada Sayurbox. Terus kemudian nanti di dunia perikanan mungkin ada lagi, di dunia
misalnya spare part, mungkin akan bermunculan terus inovasi-inovasi kaitannya dengan pasar online ini, e-commerce ya. Ini sih sebenarnya kalau e-commerce memang trennya sudah meningkat seiring dengan pengguna gadget. Jadi mungkin sejak 2016 tidak akan turun, tren e-commerce akan naik terus sampai saat ini. Lalu kemudian selanjutnya ini adalah kita berbicara tentang post-COVID skenario, McKinsey. Post-COVID skenario. Jadi ini adalah analisisnya McKinsey menuju 2030 juga, post-COVID skenario. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di situ, sahabat-sahabat bisa lihat ya, yang kira-kira akan bertambah itu sahabat-sahabat, itu adalah pekerjaan yang kaitannya dengan healthcare, ya kan? Terus kemudian menjadi manajer bisnis atau legal profesional, kreatif and arts management. Nah, ini masuknya di sini adalah termasuk content maker dan lain sebagainya, itu masuk ada di sini, pertambahan ya. Bisnis-bisnis yang akan bertambah begitu. Terus kemudian transportation services, hari ini sudah ada Gojek, ada Grab gitu ya. Terus kemudian ada juga educator and workforce training, itu artinya pelatihan kerja ya. Terus kemudian ada ya training online dan lain sebagainya ya. Nah, property maintenance, community services dan seterusnya. Nah, yang akan berkurang salah satunya memang kami berikan contoh misalnya agriculture. Kenapa kok agriculture berkurang padahal tren pertumbuhannya akan naik? Karena gini, nanti akan ada robot-robot yang misalnya diciptakan untuk membantu proses percepatan tanam dan lain sebagainya. Artinya teman-teman harus mulai belajar ke arah sana teman-teman ya. Hari ini beberapa teman-teman yang ada di startup agriculture itu sudah memakai teknologi. Misalnya kalau kita bisa sebut nama dari ITB, misalnya udah ada e-fishery. Dia itu aquaculture ya. Jadi di situ mereka memberi pakan itu cukup dari rumah pakai IoT, dia langsung memberi pakan otomatis dan itu presisi. Nah, ini salah satu startup yang pernah menang di kompetisi dunia ya di US waktu itu. Dan perkembangan ini akan terus melaju teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sehingga memang kita harus cepat juga dalam bergerak. Lanjut. Ini kemudian adalah keterampilan yang dibutuhkan saat untuk pekerjaan-pekerjaan masa depan. Kalau kita lihat grafik yang paling ini teman-teman ya, paling majority gitu ya, itu adalah kreativitas. Jadi kreativitas ini paling dibutuhkan teman-teman. Jadi ide gagasan baik di dunia digital maupun dunia kreatif adalah kreativitas itu sendiri. Lalu yang terbanyak kedua adalah cara kerja bersama, cooperation. Jadi teamworknya gitu. Beberapa startup itu mengalami kegagalan teman-teman. Itu karena apa? Karena permasalahan pertama ya tim ya. Permasalahan pertama tim. Artinya apa? Cara kerja bersama itu adalah sebuah hal yang memang harus kita pelajari dan perkuat gitu. Ini adalah skill-skills yang memang akan sangat berpengaruh ke depannya. Yang ketiga adalah menghormati perbedaan. Nah, ini sebenarnya hal-hal sepele yang kaitannya ini justru yang penting gitu. Artinya apa? Perbedaan itu dalam segala hal teman-teman. Misalnya kita sesimpel kita menghormati pendapat tim kita yang lain. Nah itu menentukan kecepatan sebuah ide juga atau sebuah startup gitu ya teman-teman. Lalu kemudian critical thinking. Nah ini udah 5 terbanyak lah. Nanti untuk yang lain-lain itu bisa dilihat di grafik. Nah critical thinking itu artinya apa? Semakin cepat teknologi bergerak, semakin cepat itu pula tuntutan perkembangannya, semakin kompetitif yang akan terjadi, itu akan kompetisinya semakin naik. Ketika kompetisi itu semakin naik, nah pemikiran kritis kita itu akan dilatih. Oh gimana ya untuk memberikan value added terhadap produk saya supaya produk saya ini
bisa menjadi lebih unggul gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang atau menjadi challenge, menjadi tantangan tersendiri bagi sahabat-sahabat sekalian. Lanjut. 2 slide sebelum terakhir. Nah, menuju Indonesia Emas 2024. Indonesia Emas 2024. Saya kira visi Indonesianya ada di 2045, tapi 2024 kita harus benar-benar bisa aware tentang hal ini yang paling dekat gitu ya. Oke lah, katakanlah misalnya kita COVID di 2021, pasca COVID ini kita harus benar-benar segera untuk sadar dan juga untuk mengejar gitu ya. Kita lihat 2021 sahabat-sahabat, 70% millennials dan Gen Z usia produktif itu 70% sahabat-sahabat. Sisanya 30%